Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Semap episode 3. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat Capaska Kabupaten Ciamis, mengenalkan lebih akrab lagi salah satu siswa SMA Plus Darussalam Ciamis yang berprestasi di bidang Paskibra. Nah, Rehan ini adalah salah satu siswa kelas 10 IPS yang unggul di bidang Paskibra. Rehan, selamat ya kami ucapkan karena sudah terpilih menjadi calon Paskibra Kabupaten Ciamis untuk mengibarkan bendera Sang Merah Putih di 17 Agustus 2021 di Kabupaten Ciamis. Sungguh prestasi yang luar biasa karena tidak setiap siswa ya bisa masuk, bisa lolos menjadi calon pengibar bendera pusaka untuk wilayah kabupaten. Sungguh prestasi yang hebat, yang membanggakan sekolah. Rehan ini dari mana asalnya? Saya itu berasal dari Tasikmalaya. Ya, saya lahir di Tasikmalaya. Alumni SMP mana? Alumni SMP Negeri 1 Tasikmalaya. Ya, alumni SMP Negeri 1 Tasikmalaya. Rehan ini mengapa tertarik, mengapa masuk Paskibra? Sebelumnya Paskibra itu emang kelihatannya tegas ya. Tegas, gagah, semuanya. Disiplin. Terus emang karena dari dulu juga suka dengan PBB. Baris berbaris. Jadi memang benar-benar tertarik buat masuk Paskibra sih. Mengapa masuk ekstrakurikuler Paskibra itu penting? Penting menurut saya karena itu bisa melatih kedisiplinan saya. Dan juga bisa ya menjadi leader di setiap lingkungan, melatih kepemimpinan ya. Dengan masuk Paskibra itu kita akan termotivasi untuk menjadi pemimpin karena dilatih kepemimpinannya secara intensif gitu ya. Oke. Kemarin bulan apa Rehan teh? Kemarin itu bulan apa ya? April? Maret? Bulan Maret ya, Maret. Maret. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Rehan Muhammad Baihaqi, kelas 10 IPS SMA Plus Darussalam Ciamis yang sudah lolos menjadi calon Paskibra Kabupaten Ciamis, mengikuti 2 tahap seleksi di wilayah Ciamis dan mengikuti tahap 2 seleksi Paskibraka. Jadi ada 2 tahapan untuk mengikuti seleksi calon Paskibra Kabupaten Ciamis. Yang pertama adalah seleksi tahap wilayah. Rehan itu ikutnya tahap wilayah Ciamis ya, pusat ya. Jadi ada wilayah timur Ciamis, wilayah barat Ciamis, wilayah utara, selatan, dan wilayah pusat. Rehan itu ikut seleksi di wilayah pusat Ciamis. Kemudian tahap 2-nya yang lolos di tahap wilayah bergabung dan diseleksi kembali ya. Kita dikumpulkan di pusat, di beberapa tempat ya, ada GGT, ada stadion, juga ada gedung kesenian. Nah, di situ kita diseleksi dan mengikuti seleksi tahap 2 di situ. Pendaftar ada berapa yang ikut seleksi waktu itu? Untuk seleksi pertama kalau nggak salah 500 orang. Wah, 500 orang. Banyak ya? Banyak banget. Jadi banyak sekali siswa-siswi SMP, SMA yang betul-betul berminat untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka 17 Agustus di Kabupaten Ciamis ya, sampai 500 orang lebih. Kemudian diseleksi menjadi? Seleksi menjadi kalau nggak salah itu di masing-masing wilayah diambil 30 orang. Jadi ada 5 wilayah berarti ada 150 orang dari 500 itu ya. Itu seleksi tahap 1, seleksi wilayah. Terus tahap 2-nya? Tahap 2-nya kita di sana banyak testing ya, banyak tes. Kita ada tes seni musik atau kesenian lah. Tes kesenian. Ya, terus kita tes fisik, juga tes PBB. Jadi tesnya ada banyak. Ada 1 tes basicnya PBB. Tes 2-nya
fisik. Jadi harus betul-betul punya kesiapan fisik yang baik ya kalau masuk paskibra. Di samping mental mah tos puguhnya eta mah. Oke, yang ketiganya tes Kesenian. kesenian. Jadi apa yang menonjol dari kita itu diperlihatkan gitu ya di tes ketiga. Jadi kalau mau jadi anggota paskibra harus multi talent ya kalau begitu ya Rehan ya. Harus segala bisa. Harus punya kabisa. Bisa kita di bidang apa nanti ditampilkan, ditonjolkan. Berarti anggota paskibra itu tidak melulu pintar PBB ya, harus juga multi talent, unggul di berbagai bidang. Oke, itu pengalamannya Rehan seleksi Capaska. Selain itu apa yang Rehan siapkan dari jauh-jauh hari menghadapi seleksi Capaska 2021? Yang terutama saya siapkan sih mental ya. Ya, mental. Mental, fisik juga setiap hari latihan gitu. Dan juga emang link. Jadi kita harus punya banyak temen lah yang dari paskibra. Jadi kita bisa ngambil ilmunya. Terus kita olah lagi dan kita lakukan. Jadi kita perlu belajar terus ya, mempersiapkan diri, memaksimalkan diri agar lolos di setiap tahapan seleksi. Dari SMA Plus Darussalam itu ada 2 orang ya yang terpilih Rehan. Ada Rehan Muhammad Baihaqi dan ada Gina Azahra dari Karawang. Dari Karawang. Karawang, asalnya dari Karawang. Jadi Semap People yang masuk ke SMA Plus Darussalam itu dari berbagai kabupaten, kota di seluruh Indonesia ya. Dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Ada orang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bangka Belitung, Lampung. Jadi seluruh provinsi insya Allah ada perwakilannya ya ke Semap Plus Darussalam itu. Jadi kita bisa bergaul dengan berbagai daerah yang notabene berbagai suku memiliki perbedaan suku budaya masing-masing. Oke. Nah ini kita kupas trik dan tips dari calon pengibar bendera pusaka Kabupaten Ciamis agar adik-adik kelas mempersiapkan diri supaya bisa lolos seleksi Capaska di tahun kemudian ya, di tahun berikutnya. Bagaimana itu trik dan tipsnya? Banyak kriteria yang diambil dari para pelatih ya, para penyeleksi. Terutama pada baris berbaris PBB. Itu yang paling penting. Nggak lupa juga badan kita harus bagus itu. Badan, fisik harus kuat. Juga malah yang saya nggak nyangka itu harus good looking. Yang saya nggak nyangka itu. Ya, dikirain ya cuma PBB aja gitu. PBB badan tinggi juga. Gitu. Ternyata paras juga berlaku. Gitu. Jadi pintar PBB saja tidak cukup. Fisik yang kuat saja tidak cukup. Mental yang bagus tidak cukup. Kita harus punya sisi menarik dalam diri kita ya. Salah satunya yang Rehan punya itu good looking. Enggak juga. Kayak itu ya. Oke, jadi mudah-mudahan ke depannya calon paskibra SMA Plus Darussalam bisa mempersiapkan diri. Jadi kita harus tahu poin-poin, harus tahu modal yang harus kita punya untuk masuk paskibra dan untuk masuk seleksi calon paskibra Kabupaten Ciamis. Tuh ya. Terus ketika tesnya gimana itu Rehan? Ketika tesnya biasa gitulah. Pasti tegang lah ya. Pasti tegang. Tapi tetap kita harus berusaha tenang. Kita jangan pernah ngeliatin di depan pelatih atau penyeleksi itu, jangan pernah liatin kalau kita itu lemah, kita kecapean, itu nggak boleh banget. Dan adab juga tetap dipakai. Itu pun masuk penilaian. Attitude ya, itu attitude juga penting. Orang dengan sikap yang baik itu akan terlihat ya dari wajahnya, dari body language-nya. Jadi attitude juga penting. Akhlak juga penting ya
di seleksi paskibra itu ternyata. Jadi hanya orang-orang baiklah yang akan lolos seleksi paskibra. Oh iya ya, jadi tidak mudah ya. Tidak mudah. Semuanya harus lengkap di diri kita teh ya. Oke, jadi modal latihan, rajin latihan saja tidak cukup ya. Tidak cukup. Akhlak harus baik, attitude baik, multi talent, fisik yang kuat, mental yang hebat, di samping punya basic PBB yang baik. Oke. Oke. Selanjutnya apa sih keunggulan atau kelebihan yang Rehan rasakan setelah ikut paskibra atau setelah masuk calon paskibra Kabupaten Ciamis? Keunggulannya kita bisa lebih disiplin ya, karena emang kedisiplinan itu kelihatannya utama banget sih di paskibra itu, kedisiplinan juga. Terus melatih kita buat bisa jadi pemimpin, yang tadi saya bilang dimanapun kita berada kita harus bisa jadi pemimpin di situ. Karena hakikatnya kita semua adalah pemimpin ya. Oke. Itu aduh. Hebat ya Rehan ya, dari 500 orang terpilih menjadi 52 orang sebagai perwakilan SMA Plus Darussalam Ciamis. Ini sungguh prestasi yang membanggakan sekolah, membanggakan orang tua, dan membanggakan pesantren Darussalam Ciamis. Jadi yang basic sekolahnya pesantren tidak menjadi halangan ya, tidak menjadi halangan dan rintangan untuk lolos menjadi Capaska Kabupaten Ciamis. Nah, bagaimana dukungan dan motivasi dari sekolah yang Rehan rasakan sampai sekarang ya, masuk lolos Capaska 2021? Ya, sekolah itu ngedukung banget, jadi ngedorong kita buat jadi apa yang kita mau gitu. Contohnya kita persyaratan itu kan diurus sama pembina itu. Terus kita diurus sampai ke seleksi sana. Kalau saya lihat orang-orang nih, mereka pulang sendiri, berangkat sama pembina tapi pulangnya sendiri, mereka naik angkot sendiri gitu kan. Tapi kalau kita masih ditungguin sama pembina. Subhanallah, pembinanya luar biasa ya. Ini aplaus buat pembina Paskibra SMA Plus Darussalam, Bapak Setiadi SPD, dengan tangannya, dengan kehebatannya dia bisa membina anak-anak Paskibra SMA Plus Darussalam sehingga bisa menjadi perwakilan sekolah dan lolos menjadi calon Paskibra Kabupaten, mengibarkan SMA Plus Darussalam di lingkungan SMA, MA se-Kabupaten Ciamis ya. Hebat, ini pembinanya luar biasa, Pak Setiadi ini ya. Bisa memotivasi ya, memotivasi, mendukung, mendampingi semua anak-anaknya, anak-anak Paskibra untuk maksimal di setiap tahapan kepaskibraannya. Jadi ditunggu ya sama Bapak pembinanya. Ditungguin terus sampai pulang. Terus kalau kita kelihatan capek gitu kan, pasti Bapak pembina juga ngasih semangat lah, ngasih kata-kata yang bisa ningkatin kepercayaan diri kita gitu. Luar biasa ini pembinanya ya. Hebat. Nah, jadi yang mau ikut Paskibra, insya Allah kalian akan dibina oleh pembina Paskibra yang dulunya juga Paskibra ya. Jadi kalian akan dipoles sedemikian rupa untuk menjadi anggota Paskibra yang keren di tangan Pak Setiadi ya. Selanjutnya, bagaimana kesan dan pesan dari Rehan untuk anak-anak kelas 9 di luar sana atau untuk anak-anak calon Paskibra yang akan masuk ke SMA Plus Darussalam yang nantinya ke depannya akan menjadi Paskibra? Jangan takut diledek orang. Jangan takut buat disiplin. Jangan mau jadi orang yang nakal terus lah. Boleh cover kita nakal, tapi dalam kita jangan. Pesan saya juga gitu sih. Soalnya dulu juga pas SMP saya kan sama sekali nggak masuk organisasi di sekolah. Tidak tertarik sama sekali. Malah jadi musuhan. Saya ke OSIS, saya ke Paskibra dulu saya ledek-ledek. Karena
tali sepatunya beda kan, min kali-kali min. Saya ledek-ledek tapi Tali sekarang sepatu pun ada aturannya. ada aturannya, min Jadi kali-kali diledek min. waktu itu Iya. sama Rehan ya. Ribet banget kan Bu ya? Aneh juga. Tapi sekarang eh saya coba buat masuk, ternyata memang berguna buat kehidupan sehari-hari. Bisa membantu juga. Bisa membuat kita jadi lebih baik lah. Jadi jangan ragu kepada calon siswa-siswi SMA Plus Darussalam yang mau ikut Paskibra. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak hal yang bermanfaat, banyak hal yang hal-hal besar yang bisa mengubah hidup kita dengan masuk Paskibra ya Rehan ya. Rehan sudah membuktikan itu. Oke, Smart People, itu perbincangan kami di episode 3 ini bersama Rehan Muhammad Baihaqi, alumni SMP Negeri 1 Tasikmalaya, sebagai salah satu perwakilan SMA Plus Darussalam Ciamis yang telah lolos menjadi Capaska calon pasukan pengibar bendera Kabupaten Ciamis tahun 2021. Semoga ini menginspirasi kalian. Next episode kita akan berbincang-bincang dengan salah satu siswi SMA Plus Darussalam Ciamis yang juga lolos menjadi Capaska Kabupaten Ciamis 2021, Gina Azahra, asal dari Karawang, yang menginspirasi kita semua untuk menjadi remaja, pelajar, siswa, siswi, santri yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.